Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Mazmur 66 ayat 16-17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sebab itu saya ingin Anda yang sudah memuji-muji Tuhan, Anda sudah naik di hadirat Tuhan, maka lepaskan ketakutan, kekhawatiran. Itu salah satu dari niat jahat. Ketakutan karena Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Itu bagian dari dosa, yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup, sehingga Anda takut dan khawatir. Mari lepaskan di kaki Tuhan dan percayai Tuhan dan imani bahwa Tuhan menolong. Ayat 19 berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar. Saudara, ayat 18 tadi berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, maka bereskan. Tuhan katakan, ampuni dahulu. Bapa, ampunilah doa Bapa kami, ampunilah dosa, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Ada mengalami kerugian atau apa saja, mungkin ada orang lain menjadi penyebabnya atau apa saja. Mari Anda lepaskan pengampunan, Anda lepaskan kasih, tidak ada kepahitan atau hal-hal yang lain yang menakutkan, menyeramkan Anda atau penyakit atau hal apa saja. Mari dia katakan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar kalau Anda tidak mencurahkan itu pada Tuhan. Orang yang khawatir, yang tidak percaya doanya dijawab, itu dikatakan ada niat jahat dalam hati. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bisa mendengar dan jawab, maka itu pun bagian dari niat jahat di hati. Ayat 19 berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar. Saudara, ayat ini di depan saya, keluar saya percaya. Karena ayat ini berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Karena Mazmur 66 ini berkata seperti ini, saudara. Ayat 8, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkan puji-pujian kepadanya. Saudara, dari tadi kita memuji-puji. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang yang memurnikan perak. Ayat 12, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring dan mengenakan beban pada pinggang kami. Tuhan sedang membuat kami diam di rumah di dalam jaring itu, tidak bisa keluar dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Karena mereka memuji-muji Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan mengatakan kepada Tuhan, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup kami. Tidak membiarkan kaki kami goyah. Saudara, karena temanya nyanyian syukur, karena orang Israel tertolong. Saudara, dari tadi Tuhan menaruh saya menyanyi nyanyian syukur. Mestinya saya sudah berhenti dari jam 9, tapi Tuhan memberikan nyanyian terus, saudara. Dan saya tahu hari ini kita hanya menyanyi memuji Tuhan. Dan saat saya membuka Mazmur 56 di depan saya, keluar Mazmur 66 dan 65, nyanyian syukur karena berkat Tuhan. Saudara, Mazmur 65 berkata, bagimu puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamu orang membayar nasar, Engkau yang mendengarkan doa.
Kepadamu datang semua orang hidup karena bersalah. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Dia katakan dimulai kita datang, kita mengakui dosa, kelemahan kita, kesombongan, keegoisan kita, keserakahan kita, bahkan hal-hal buruk yang kita alami karena keteledoran atau karena kebodohan kita masa lalu. Hal-hal yang kita lakukan tanpa pertimbangan, tanpa bertanya Tuhan, tanpa mengetahui apakah ini kehendak Tuhan. Maka saudara, Tuhan mengingatkan dan Tuhan membuka di hadapan saya Mazmur 65. Kepadamu datang semua orang yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Kami melakukan pelanggaran sehingga kami mengalami masalah dalam hidup ini tidak mampu melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskan. Ingat, kalau kami salah, Tuhan seperti anak. Ini dia datang, anak bungsu itu datang kepada bapaknya tidak. Ia bertanya tentang uang yang sudah diberikan, tentang harta yang sudah dihabiskan, tentang hidupnya yang najis, hidup yang bersinah, hidup yang kotor, hidup yang cabul, hidup yang penuh dengan permainan judi dan mabok dan segalanya. Dan Tuhan menunggu sebagai Bapa yang baik. Dan dia katakan, mari. Dia tidak bertanya tentang masa lalu yang kau sudah habiskan semua. Tapi satu hal, saudara, dia menyambut anak bungsu itu. Dia menyambut dan memeluknya. Karena dia menantikan kita datang, kita berdoa, kita minta pengampunan, kita minta belas kasihan, kita mengaku kesalahan kita. Sambil kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa hidup dan kali kita masih bisa menikmati semua. Kita tidak mengemis di pinggir jalan. Itu kemurahan Tuhan. Maka Anda bilang kepada Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kesalahanku, kesombonganku, keegoisanku, bahkan keserakahanku, kedagingan roh dunia yang ada padaku, kemarahan, kepahitan, ketersinggungan, bahkan hal-hal lain iri hati. Semua itu membuat kita terperangkap, terjaring, sehingga kita mengalami kesesakan. Mari Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin memerdekakan kita. Tuhan ingin mendengar doa kita, mengakui pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kalau kita sudah, firman ini berkata, Tuhan mendengar doa. Dan dikatakan di sini ayat ini dikatakan dalam Mazmur 65 ayat 4, karena bersalah bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Pelanggaran dunia, pelanggaran dosa, kenajisan yang ada di mana-mana. Bahkan kami melihat pada bikin demo para gay itu, saudara, sangat menggelikan, menjijikan. Saudara, banyak hal yang kami lakukan, pelanggaran melebihi kekuatan kami. Keserakahan orang-orang, bahkan pemimpin-pemimpin. Maka sebab itu di sini dikatakan bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskan. Tuhan tahu anak bungsu itu adalah orang yang sudah hancur. Dari berjudi, dari bersinah, dari najis, dari mabok, dari segala hal. Dan sampai dia tidak punya apa-apa lagi, anak bungsu itu ingat bahwa di rumah bapaknya masih ada makanan. Para pegawainya pun masih bisa makan. Kenapa aku sekarang jadi begini susah? Sekarang Tuhan hanya minta pengakuan. Pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Terlalu besar, kami tidak bisa lagi Tuhan. Mari ucapkan pada Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan sayang, saudara. Dia adalah Bapa yang sangat baik.
Maka datang kepada Bapa yang baik hari ini. Kita akan berdoa. Anda berdoa. Sehingga hari ini sebentar lagi akan doa syafaat buat bangsa. Dimulai dari hidup kita. Maka di sini dikatakan, Engkaulah yang menghapuskannya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kalau kita bisa datang dan memuji-muji Tuhan di pelataran Tuhan, kita sedang ada di pelataran Tuhan dengan segenap hati memuji Dia. Ingat, Tuhan yang berikan ayat ini, saudara. Dan Dia katakan, kitalah orang yang berbahagia, yang masih diberi hati untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang di hadirat Tuhan. Kalau Esther harus berdoa puasa untuk meminta tongkat emasnya raja diarahkan kepada Esther, saudara, Esther harus berjalan di pelataran dengan baju yang indah supaya menarik hati raja. Dia mau menarik perhatian raja. Dia berpuasa dan dia katakan kepada rakyat, semua tolong berpuasa untuk saya. Karena kalau saya harus mati, saya mati untuk bangsa. Dan kalau Tuhan menginginkan kami hidup, maka Tuhan akan menolong. Mengalihkan perhatian raja untuk melihat Esther dan mengarahkan tongkat emas itu, tongkat kerajaan. Saudara, satu tekad yang kuat. Kami memuji menyembah Tuhan. Mungkin orang bosan, tetapi hati saya merasakan Tuhan. Aku mau memakai jubah Esther itu dan berjalan di depan raja. Itulah pujian penyembahan yang menggetarkan hati Tuhan, yang menjamah hati Tuhan. Pujian penyembahan adalah jubah indah itu. Kerubin. Tuhan tadi menaruh saya satu pujian di tengah sayap para kerubin. Ku menyembahmu Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 6 kerubin yang dilihat. Oh, satu jubah yang begitu. Dan kemudian di saat itulah Yesaya berkata, celakalah aku najis bibir, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Celaka aku. Dan saat itu Tuhan datang. Malaikatnya disuruh mengambil, saudara, mengambil bara itu dan menaruh di bibir dari Yesaya. Dan berkata, saat ini kau tahir, Tuhan mentahirkan kau. Dan saat itu dia bisa mendengar suara Tuhan. Saat kalau Tuhan hadir, ada ketakutan yang kudus, ada hancur hati yang kudus, ada sesuatu yang Tuhan mau, di mana hadirat Tuhan membuat mata rohani kita terbuka. Pengakuan kelemahan, kesalahan, dosa. Kalau di Alkitab dikatakan para raja mengakui dan janji-janji daripada Tuhan pada Abraham, dan mengakui dosa bangsanya, dosa keluarganya, dosa, seluruh dosa dari seluruh keluarga. Kesalahan-kesalahan. Saudara, dan Tuhan mengampuni. Dan saat itu juga telinganya mendengar, matanya terbuka, telinganya mendengar dan berkata, suara Tuhan, siapakah yang mau kuutus? Dan kemudian keluarlah firman di hati dari Yesaya. Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sebab itu sejak itu Yesaya 49 dia mau menjadi hamba Tuhan yang benar.
yang tidak meminta upah dan haknya terjamin pada Tuhan. Karena kemuliaan dan kekuatannya ada dari Tuhan. Dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka sebab itu Anda harus mengerti kenapa tadi saya terus menyuruh Anda berdoa untuk kelemahanmu. Berdoa minta pengampunan. Dan kemudian baru kita akan mengakhiri dengan doa bangsa. Maka sebab itu di sini dikatakan, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Jadi kalau hari ini kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa datang di hadirat Tuhan, seperti Yesaya datang dan berjumpa, melihat mata terbuka, melihat kehadiran-hadirat Tuhan. Maka hari ini, ayat ini Tuhan berikan yang seketika Dia berikan. Saya tidak mempersiapkan ini, saya mempersiapkan Anda sampai kepada Daniel dan kepada hal yang lebih dalam. Tapi Tuhan mau yang ini, saudara. Maka saya ingin baca ini karena ayat ini keluar di depan saya, saudara. Dikatakan ayat 5, berbahagialah orang yang kau pilih dan engkau suruh mendekat. Saudara, ada dorongan Roh Allah yang tidak datang hanya sekedar, tetapi ada suatu dorongan dari Allah. Yesaya 30 berkata bahwa celakalah mereka, orang anak-anak pemberontak, ayat 1, yang dikatakan mereka datang dalam persekutuan tanpa dorongan Roh Allah. Maka mereka datang bersekutu hanya untuk main-main, hanya untuk bercanda, hanya untuk menggenapi kata ibadah, atau hanya untuk kesenangan berkumpul bersama. Tetapi orang yang dipilih Tuhan mengalami dorongan Roh Allah. Mengalami dorongan di Yesaya 30 ayat 1 itu. Maka mereka datang kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang yang tidak didorong oleh Roh Allah, mereka berkumpul hanya untuk kepentingan daging mereka. Mereka foya-foya, mereka mabuk-mabuk, dan mereka hanya menceritakan gosip dan hal-hal buruk orang lain. Karena itu persekutuan juga namanya, yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Tapi malam ini Tuhan katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Hari ini Tuhan membawa kita mendekat untuk meminta belas kasihan Tuhan. Minta karena pelanggaran kami lebih besar dari kekuatan kami. Minta. Kami tidak kuat. Pelanggaran kami, beban kami lebih besar dari kekuatan kemampuan kami. Maka sebab itu di sini dikatakan, yang engkau berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Saudara, di sini dikatakan, engkau huruf besar yang Tuhan pilih dan Tuhan suruh mendekat. Cuman sahabatnya yang Dia pilih. Dia katakan, aku tidak panggil engkau hamba lagi, tapi engkau sahabat. Dan sahabat itu Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oh, sahabat tentunya yang lebih hebat, yang lebih kaya, Dia memilih untuk orang yang menjadi sahabatnya. Bukan berarti orang yang bodoh, orangnya ini yang pilih, tetapi orang yang lebih tinggi yang memilih untuk menjadi sahabatnya. Maka Allah yang besar itu memilih kita menjadi sahabatnya. Karena itu Dia bilang, engkau yang dipilih dan mendekat. Maka percaya bahwa kita yang ada di online dan bersama menyembah Tuhan, Tuhan hadir di sini. Anda dan saya menjadi sahabat Tuhan karena kita menyenangkan hati Tuhan dan diam di belataranmu. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Yang didorong oleh Tuhan untuk mendekat, yang digerakkan oleh Roh Allah untuk mendekat pada Tuhan, dan untuk tidak membatasi waktu dan tidak terikat oleh menit, oleh jam, tetapi melepaskan Roh Allah bekerja. Maka sebab itu di sini dikatakan, untuk diam di pelataranmu, untuk kami bisa terus menyembah Dia di pelataran. Kiranya kami, engkau, saya dan Anda yang ada di online, kiranya kami semua ini dikatakan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus.
Saudara, betapa indah kata-kata firman ini untuk Anda dan saya. Saya percaya ini bukan ayat yang saya pilih untuk khotbah. Dan bukan ini sama sekali. Tetapi kalau hadirat Allah turun, Dia yang membawa saya untuk membacakan dan saya tidak mencarinya. Saya percaya ini untuk Anda dan saya. Karena itu dikatakan ayat 6. Dengan perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredahkan deru lautan, deru gelombang-gelombang korona, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, Anda tidak tahu bangsa-bangsa sedang gempar. Maka Tuhan izinkan ayat ini. Kita tahu, tapi kita nggak hafal, saudara. Kalau ayat-ayat ini isinya ini. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, saya ngikutin, saudara. Maka di sini dikatakan, Engkau yang meredahkan, Tuhan yang meredahkan deru lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sekarang gempar seluruh bangsa, saudara. Karena corona ini, maka luar biasa kami bisa berdoa setiap malam. Maka di sini dikatakan, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Ayat 10 dikatakan, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Hai orang yang sedang dikurung di rumah, usaha Anda tutup, seluruh pegawai Anda jadi tidak bisa bekerja, dan Anda tidak punya apa-apa. Iya, gereja harus diam, tidak ada kolektor, tidak ada persembahan, tidak ada apa, saudara. Dan juga tempat-tempat seperti kami Bukit Doa, dari Januari, Februari, Maret sampai April, dan ini sudah Mei, sudah mau 5 bulan dan tidak ada, saudara. Membayar pegawai tidak ada. Dari mana? Membayar semua hutang piutang karena membangun Bukit Doa itu pakai pinjaman. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji setia, saudara. Dia menolong kami. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya setiap ayat yang diucapkan, saudara, pasti Tuhan sedang mengucapkan janjinya. Asal kita percaya. Saudara, orang-orang lain mengalami masa sukar, kami pun mengalami masa ini, saudara. Coba pegawai yang begitu banyak dan mereka harus dibayar, kasihan. Dari mana, saudara? Dari Januari, Februari, Maret, April, ini sudah Mei, saudara. Bagaimana beban yang berat. Tetapi saya percaya, saudara, kami tidak pergi pelayanan, kami tidak macam, kami hanya cari Tuhan dan cari Tuhan setia. Di rumah pun ada pegawai, di rumah pun ada pembantu dan semua, dan ada supir dan semua harus bekerja. Tapi saudara, saya yakin kalau ayat ini bukan hanya buat saya, tapi buat Anda semua. Saya tidak tahu dari mana Tuhan melakukan, tapi Tuhan bisa melakukannya. Anda tidak perlu khawatir. Kegoncangan ekonomi bukan hanya kami, bukan hanya Bukit Doa, bukan hanya keluarga kami, bukan hanya orang-orang kaya juga mengalami, bangsa-bangsa juga mengalami, seluruh dunia sedang dalam goncangan. Maka kita harus berdoa buat ekonomi bangsa ini. Apalagi pengusaha yang memiliki utang yang lebih banyak. Kalau kami pun memiliki utang bangun tuh, karena bangun Bukit Doa bukan bangun dengan uang gereja, tapi bangun kami pinjam di bank. Dan itulah kami percaya bahwa ayat ini berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Saudara, kalau baik, Dia memberikan terbaik, saudara. Amin. Kalau hanya kaya, Dia akan berikan sangat kaya. Don't worry. Amin. Anda nggak usah khawatir.
Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia tahu Anda memerlukan. Dia tahu Anda takut akan Tuhan. Dia tahu Anda orang benar. Dia tahu Anda tidak usah khawatir karena dia mau nanggung beban ini. Maka ini dikatakan, dan membuatnya sangat kaya. Bukan kaya lagi, sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ada orang yang dia bilang, dia dikirim sembako tapi tidak ada beras. Terus teman-teman pendeta kan bilang begini, aku nggak mau terima ah. Terus mereka bilang, Bapak udah bagus-bagus dapat, kok nggak mau terima? Ya nggak ada berasnya katanya. Nggak ada berasnya. Ya tapi kan itu ada yang lain. Iya tapi nggak ada berasnya katanya. Nah saudara, saya dapat kalau saya mau jawab-jawab, saya diam-diam, saya cuma tukang baca di grup saudara, grup pendeta-pendeta gitu. Dan saya ketawa saudara, dan saya bilang, ya kalau nggak mau kirim ke saya aja. Nah saudara, saya bercanda. Nah di sini Anda lihat ya, batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Jadi beras pun gak usah khawatir. Saya melihat ada orang-orang pamulung namanya ya, angkut cari-cari sampah-sampah. Kalau saya nengok keluar dan saya melihat mereka, saya kasihan dan saya panggil, saya punya batu-batu, kasih dia sayur berapa kilo, kasih dia. Dia kaget-kaget juga, dapat sayur berkilo-kilo, saudara. Nah, saudara, setiap kali Tuhan memberikan saya kirim puluhan kilo, saudara, ke teman-teman, ke hamba Tuhan. Saudara, saya melihat Tuhan, ya karena tanaman sayur tidak laku, terus mau ngapain? Mendingan dibagi-bagi, sudah nanti saya yang bayar, saya bilang suami saya, karena dia mesti bayar pegawai-pegawainya, pegawai di kebun, sedangkan sayur tidak, masih banyak sisanya, lakunya cuma sedikit kata. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa, saya ambil, bagi, saya suruh kirim. Nanti kalau enggak, saya kirim ke asrama, sekolah, Alkitab dan mana. Tapi saudara, saya kirim ke rumah hamba Tuhan, dan saya suruh bagi-bagi juga ke orang-orang jalan. Saudara, saya bilang, hitung, saya ambil berapa, saya akan bayar. Supaya suami saya mau bayar pegawai, petani masih bisa. Saudara, karena saya cuma punya iman, saya cuma percaya Tuhan bisa sanggup. Tuhan bisa adakan segala yang kami perlukan. Kami harus bayar listrik, kami harus bayar, maksudnya bayar semua. Karena di puncak pun listrik saja itu puluhan juta. Dan mereka PLN di sana nggak mau, kurangi loh, kok nggak dipakai kok. Berapa bulan ini nggak ada pakai kok, tagihannya sama puluhan. Saudara, dari mana saudara? Tapi saya percaya kalau ayat ini bilang, Tuhan tidak akan membiarkan. Maka sebab itu di sini dikatakan, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Jadi kita hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sedang tergoncang ekonomi saat ini, yang sedang ada yang mengalami PHK atau apa saja, yang dirumahkan, percaya bahwa Tuhan tidak biarkan. Karena harta dari surga pun Dia bisa lakukan dengan caranya. Maka sebab itu di sini dikatakan, engkau mengairi alur bajangnya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Lihat, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun, menitik bukit-bukit, berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput, berpakaikan kawanan kambing domba, lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kenapa saya suka menyanyi? Kenapa saya suka memuji Tuhan walaupun suara saya tidak seindah pelangi atau orang-orang lain. Saudara, mungkin tidak ada nilai sama sekali, tapi saya menyanyi dari hati dan jiwa, dari hati dan jiwaku, dan aku sungguh mau menyanyi buat Tuhan.
Maka di sinilah dikatakan semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Maka sebab itu di Mazmur 66 ini dikatakan nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Maka di sana syukur karena berkat Tuhan, syukur karena pertolongan Tuhan. Dan nyanyian ayat 67, syukur karena segala berkat Allah. Jadi tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Semua yang kau perlukan Tuhan menembusi pikiranmu, Tuhan menembusi kekhawatiran hidupmu, Tuhan menembusi perasaan hatimu. Dia tahu apa yang ada di jiwamu, Dia tahu apa yang malam hari kau dengungkan. Dan percaya bahwa doa, nyanyian doa malam hari ini menyenangkan Tuhan. Sebab ini dikatakan saudara, bersorak-sorai ayat 1, bagi Allah hai seluruh bumi. Bukan hanya satu rumah tangga atau satu keluarga atau satu menara doa kayak kami ini, tetapi seluruh bumi. Dengan adanya corona ini, Tuhan mau mendengar sorak-sorai. Tuhan mau mendengarkan pujian yang indah. Dikatakan, masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Seluruh bumi. Bahkan kami melihat di video-video itu, orang-orang di Eropa, di Italia, di Spanyol, di mana mereka, bahkan Israel, mereka di lapangan-lapangan, mereka menyembah, mereka memuji, mereka menyembah, mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian yang indah bagi Tuhan sambil mereka menangis minta pengampunan. Saat tadi tiba-tiba, saudara, saya sebenarnya kalau otak manusia saya tahu jam 9 kurang seperempat saya sudah mau suruh Sami doa siapa. Tetapi Tuhan terus menaruh lagu, bahkan Dia katakan saat saya sedang bicara tiba-tiba Tuhan ingatkan, Tuhan semangatkan kita seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Saudara, maka kalau Anda ingat lagu para tentara yang dipimpin oleh Pak Prabowo, ya, lagu mereka siap baris itu kan, lagunya ini saudara, tinggal sertaku kawan yang kudus. Saya sampai mendengar, wah, Prabowo menjadi pemimpin sekarang, lagunya lagu Kristen, lagu tinggal sertaku kawan yang kudus, make tiup saksofon ya. Mereka pakai drum dan saksofon kan, dan ia menyanyi dengan seruling dengan itu, iya tentara itu. Sampai saya melihat, saya ulang lagi, dan mereka para panglima, para jenderal duduk, iya berdiri mendengar para tentara sambil jalan. Tinggal sertaku kawan yang kudus, tak hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Saudara, lagu itu begitu bersemangat dinyanyikan oleh para tentara. Saudara, hari ini saya diingatkan Tuhan bahwa lagu-lagu pujian itu adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Doa yang membuat kerubin itu ada, yang membuat hadirat Tuhan itu ada, dan membuat mata dari Yesaya terbuka, Yesaya 6. Dan disitulah dia menyerahkan, ini aku Tuhan, pakai aku. Tuhan menguduskan bibirnya. Nah saudara, Anda lihat lagi di sini Mazmur 66. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Maka ayat 5,
Pergilah, lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Saat corona ini, salah satu bagian dari pekerjaan Allah. Dia menguduskan. Saya melihat bahwa kami naik mobilnya kendaraan kemenangan. Karena mobilnya putih. Dan kemudian kita semua pakai baju putih. Dan turun rame-rame banyak orang. Saudara saya sampai terengah-engah dia. Dalam penglihatan saya. Tuhan sedang menguduskan. Besoknya saya mendapat kelihatan lagi. Bahwa orang-orang ada 3 kelompok orang. Ia berbaris di tengah jalan. Yang satu berbaris sambil memainkan musik tambor gitu saudara. Berjalan dengan baju seragam. Seragam ya warna coklat gitu saudara. Ya mungkin seragam tentara atau seragam. Iya. Terus saya melihat yang satu. Iya. Kemudian di belakangnya. Terus kemudian saya melihat satu lagi. Kami ada di situ. Dengan baju yang tidak seragam saudara. Besoknya dengan saya mendapat mimpi itu lagi dengan baju yang tidak seragam. Tetapi orang-orang di kiri kanan melihat saudara. Semua ramai orang jalan-jalan melihat dan kami. Dan saya percaya ini grup tentara Allah. Ini grup hamba-hamba Tuhan. Iya, mereka pendoa-pendoa di sana grup apa? Karena ada grup para rasul. Ada grup gembala-gembala. Ada grup menara. Saudara, dan saya lihat kami tidak pakai baju seragam. Tapi kami gembira. Kami berbaris. Walaupun barisan kami tidak seperti barisan yang begitu tegap dengan bagusnya. Kami tidak bagus. Tapi kami gembira. Saya masuk keluar situ, balik lagi disuruh lagi jadi pimpin. Dan kembali lagi disuruh. Keluar lagi kan kembali. Dan saya melihat saudara, Tuhan sedang membentuk. Tuhan sedang menguduskan. Kedua, Tuhan sedang membuat keteraturan. Tuhan sedang membuat keteraturan. Tuhan sedang membuat orang-orang dibentuk untuk hidup disiplin dan baik, teratur, taat, setia. Karena pengalaman ini tidak mudah, itulah pekerjaan Tuhan. Kalau di ayat lain dikatakan pekerjaan Tuhan itu, dia bilang kita melihat yang angus lah, yang angin ribut lah. Suara Tuhan di situ. Dan kalau Anda lihat di sini, pergilah, lihatlah pekerjaan Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya. Kalau Anda tahu pekerjaan Allah di Mazmur 4. Mazmur 46. Dikatakan ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Saudara, orang menyembah, memuji, dan terjadilah orang semua bersujud menyembah di jalan-jalan seluruh bumi, sujud menyembah kepadanya. Bermazmur bagimu, masukkan namanya. Pergilah, lihatlah pekerjaan Allah. Dia dahsyat dan perbuatannya terhadap manusia. Kalau kita bilang corona, ada yang bilang setan, ada yang bilang itu orang mati pengangkatan. Karena orang-orang takut Tuhan, ya kan? Pengangkatan. Tapi corona ini juga membuat orang tertib. Membuat orang rumah tangga rukun. Harus rukun, damai. Kalau tidak, ya rasa seperti apalah, ya kan? Dan kemudian orang-orang semua mulai bikin. Setiap jam segini ada banyak yang bikin grup doa, saudara, di jam ini. Dan saudara, saya ingin Anda lihat Mazmur 46. Dia katakan di sini, kalau ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka kita ini sedang datang di hadirat Allah meminta pertolongan Tuhan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Iya, semua jadi berubah karena Tuhan mau buat perubahan sesuai dengan peraturan Tuhan. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya,
Ayat 5 dikatakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Anda adalah kota Allah itu. Di dalammu Tuhan katakan, kalau Anda haus, minumlah, maka di dalammu akan mengalir aliran sungai. Orang yang menerima yaitu air Roh Kudus, firman Tuhan, ada dipenuhi Roh Kudus, maka mengalir aliran Roh Kudus, yaitu sungai Allah di dalammu. Maka di dalam orang yang memuji, menyembah Tuhan, yang berdoa, mencari wajah Tuhan, maka di dalammu Roh Kudus akan turun dan membuat mata air, di mana di sana akan terdapat, dia katakan di sini, ia disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam kita yang berdoa, menyembah. Di dalamnya kota itu tidak akan goncang, Anda tidak akan krisis, Anda tidak perlu stres. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Karena malam kita berdoa, menyembah, kita memuji Tuhan pagi-pagi. Tuhan menolong kita. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, sampai kepada raja-raja dan pangeran ada yang kena corona, ya. Oh, bahkan di negara mereka yang bersih, ya, di Eropa, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur kalau Tuhan perdengarkan suaranya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Maka ayat yang sama seperti yang di dalam Mazmur 66 ayat 5, di sini juga Mazmur 46 ayat ini berkata, ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan untuk ketertiban, untuk kedisiplinan, untuk menjadi murid Tuhan. Kata dari murid adalah dari bahasa disciple, artinya pemurid, disciple. Saudara, maka dia sedang mendisiplin. Maka kita lihat bahwa corona ini membuat orang disiplin, cuci tangan, bersih-bersih, dari luar masuk mandi. Iya, saudara, Anda lihat di sini yang dikatakan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Orang mau berperang, orang mau sombong, sekarang berperang saja kena corona, ya kan? Coba di luar mau perang, mau ngamuk-ngamuk, kena corona. Nah, maka saudara sini ya, yang mematahkan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi sunyi senyap sekarang. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Oh, semua mobil mewah tinggal di rumah saja. Banyaknya diam. Dan ayat 11 dikatakan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita disuruh diam di rumah, menyembah Tuhan, bersih-bersih rumah, menyembah Tuhan, dan saling berbaik hati satu dengan lain. Karena ketahuilah bahwa aku Allah. Tuhan terus berkata di hati saya dari tadi, aku adalah aku. Tapi saya pikir, Tuhan maksudmu apa? Iya, saudara, ternyata di sini akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekarang semua orang, kekuatan, kepintaran, uang banyak, kantor banyak, perusahaan banyak, uangnya banyak di mana, perusahaan yang hebat, kerajaan yang hebat pun, semua mencari Tuhan. Semua tidak bisa berbuat apa-apa. Maka di sini dikatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekarang apa yang bisa dibuat selain cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Orang yang membagi-bagikan berkat ke orang miskin pun ternyata kena dan meninggal. Saudara, dan saya pikir, lalu kok begini, gimana? Ya saudara, nah inilah cara Tuhan untuk membuat kita bisa diam, mengambil sabat. Yang Tuhan ingatkan saya sebelum kejadian ini, bahwa bilang buat sabat dulu, buat diam diri,
di hadapan Tuhan bukan karena tidak makan berpuasa, bukan, katanya, tetapi menolong orang-orang dan berbuat baik dan diam dulu sampai kemudian kau akan melihat Tuhan akan memberikan kamu kendaraan kemenangan. Kalau kau menghormati sahabat, itu dikatakan dalam Yesaya 58. Nah saudara, maka di sini dikatakan, diam dan ketahuilah bahwa aku Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Maka saya mengakhiri di dalam Mazmur ini dikatakan, ayat 5, pergilah dan lihatlah, Mazmur 66, pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang yang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Mata Tuhan mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Orang pemberontak, orang sombong tidak bisa meninggikan diri. Pujilah Tuhan, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkan pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup kami dan tidak membiarkan kaki kami goyang. Ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami Allah, memurnikan kami. Jadi masa ini masa pemurnian, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring di mana kami kami tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa melakukan kegiatan dan pikiran kami, rencana kami tidak bisa. Kami harus diam saja. Diam, tenanglah, ketahuilah bahwa aku Allah, itulah firman Tuhan. Dan Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Inilah janji Tuhan, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu Tuhan dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dinyatakan mulutku pada waktu aku susah. Ingat, waktu Anda susah, Anda pernah ngomong apa? Waktu nanti Tuhan membebaskan Anda, ingat janji-Mu. Lakukanlah. Yang telah diucapkan bibirmu, dikatakan mulutmu pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatangmu akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Setelah ayat 16. Kita baca bersama-sama ayat 16 ini supaya kita mengakhirinya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian. Anda harus bilang, kamu itu dengarlah, hai jiwaku. Ya, kita semua ini ya. Marilah sama-sama ya, 1, 2, 3. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan, yang saya ucapkan. Dia mendengar. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Tadi saya sudah suruh Anda berdoa. Kalau Anda tidak berdoa, nyesal Anda. Ya, Anda saya suruh berdoa. Saya tidak tahu kalau Tuhan mau kasih ayat ini, saudara. Tapi kalau saya selalu namanya orang yang mengikuti dorongan Roh Allah, maka kadang-kadang saya tidak bisa memberhentikan kalau saya masih merasakan Roh Allah dan Tuhan pasti akan bicara. Saudara, maka marilah kita mengikutinya dengan baik. Maka doa Anda harus imani bahwa ayat ini berkata bahwa Dia sudah dengar doa. Terima dengan iman. Waktu yang tepat Dia akan melakukannya. Maka itu dikatakan di sini, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ayat 20 sama-sama. Terpujilah Allah yang tidak menolak
doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Luar biasa. Haleluya. Oh, mari saudara, jangan takut berdoa, jangan takut meminta, jangan takut, karena Dia mendengar doa kita, karena kita sudah memulai dengan nyanyian yang indah.